semangat ya. Iya. Iya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik bisa mengajak ayah dan ibunya ya untuk berkumpul bersama kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Pagi ini masih bersama dengan Kak Erlita dan juga Kak Vina dan juga Kak Sabto. Iya. Dengan bersukacita, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Setelah kita mendengarkan lagu Mari Kita Bersukaria pada pagi hari ini, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan Engkau telah mengizinkan kami berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang menyaksikannya di rumah. Berikanlah mereka kesehatan dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan, dan berikanlah kekuatan kepada adik-adik kami ini. Semoga kami dapat melalui pandemi ini. Terima kasih Yesus. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami sempurnakan dan kami alaskan dalam pengasihan tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat senam pagi ya. Sudah bisa ya lagunya Dikepak-kepakkan Sayangnya. Yuk adik-adik, kita akan menaikkan pujian ini ya. Ya kita. Tangannya di samping sini ya. Agar ku sehat dan ku
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dan marilah kita pujikan pujian Lingkupiku. Kepada Pak Warno kami persilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di sekolah minggu pada hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius 10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami juga bersyukur oleh karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah di hari Minggu ini Tuhan, sebagai hari kemenangan-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, serta singkapkan segala rahasia yang terselubung di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi, terima kasih ya. Sudah 1 minggu kamu beristirahat atau secara resmi libur sekolah. Ada yang sudah naik kelas, ada juga anak-anak yang sudah naik tingkat, artinya dari SD sampai SMP. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 28, besok tanggal 29 kamu akan menerima hasil, kamu diterima di SMP
yang menjadi favorit kamu. Ya, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi adik-adik kami, ya, dari SD ke SMP untuk meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan di hari Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 40 sampai 42 dengan kami beri judul ramah terhadap sesama. Ya. Kata ramah itu berarti kita harus senantiasa melakukan yang terbaik kepada sesama kita. Berperilaku baik, bertutur kata manis kepada sesama kita. Ya. Saya yakin dan percaya adik-adik pasti punya sahabat dan juga punya teman. Ada yang teman di kampung, ya. Ada juga teman di sekolah, ya. Ada juga teman di dalam gereja. Ya. Saat ini karena situasi dan kondisi, adik-adik tidak bisa berkumpul sebagai teman gereja. Dan kadang-kadang juga tidak bisa bertemu oleh karena situasi dan kondisi sebagai teman di sekolah. Karena kita harus belajar di rumah, beribadah di rumah. Tapi kami yakin dan percaya kita boleh bisa mengasihi mereka dengan menggunakan layanan-layanan teknologi. Adik-adik akan menggunakan HP kamu masing-masing dalam kamu menyapa saudara-saudara kamu. Baik di dalam teman kamu di sekolah atau juga teman kamu di gereja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, cerita pada saat ini adalah bagaimana kita mengasihi mereka, bagaimana kita mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita, dan siapa itu sesama kita. Di dalam gereja atau di dalam iman kita sudah kita tidak asing lagi tentang hukum kasih. Kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ya. Di dalam mengasihi sesama kita tidak pandang bulu. Ya. Maka oleh sebab itu kamu sebagai anak-anak sekolah minggu, kamu harus bisa mengasihi. Yang pertama adalah orang tua. Ya. Bagaimana kamu ramah terhadap orang tua? Jangan sampai kamu menyakiti hati orang tua. Kamu harus patuh, tunduk terhadap orang tua. Kalau bisa kita menyenangkan hati orang tua. Nah, orang tua di sini bukan hanya orang tua kamu di dalam rumah atau orang tua kandungmu saja. Termasuk di dalamnya kamu harus juga menghormati bapak, ibu, guru kamu masing-masing. Ya, kamu juga menghormati orang-orang yang memimpin bangsa dan negara ini. Kamu juga harus memberi hormat kepada mereka. Di samping itu, kamu juga harus mengasihi sahabat-sahabatmu. Bagaimana kamu mengasihi mereka? Ya, ajak di dalam kita bergaul, di dalam kita bersosialisasi. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Bertutur katalah yang sopan dan baik, sehingga kita menghormati keberadaan mereka. Jangan kita senantiasa mengkambing hitamkan atau kita pilih kasih oleh karena wah baik, ya anaknya orang enggak punya, ya itu karena pakaiannya begini, ya hal-hal yang seperti itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, diselamatkan Tuhan, kita harus mengasihi mereka, kita menerima mereka apa adanya. Ya, kita memberikan mereka dengan cara kita menyapa dengan sopan. Memberikan tempat di dalam kehidupan kita dengan yang baik. Inilah ya cara kita di dalam kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama di dalam kita melaksanakan hukum kasih. Demikian juga kita ramah terhadap sesama.
Tidak pandang bulu mereka, tetapi kita harus senantiasa berbicara sopan, menghargai mereka, menerima di dalam kehidupan mereka apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, ya, di dalam kita mau mengasihi sesama kita, ya, mohon kekuatan Tuhan agar Tuhan mau dan Tuhan juga ikut ambil bagian, atau kita mau menyerahkan kepada Tuhan agar Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha kita di dalam kita mengasihi sesama. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan di dalam kami mengasihi sesama kami. Mampukan kami untuk kami boleh menerima saudara-saudara kami apa adanya. Tinggalkan dan jauhkan di dalam kehidupan kita rasa benci dan dengki, tetapi kami boleh mengganti kami dengan kami boleh mengasihi mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kami, agar kasih-Mu terus memancar dalam kehidupan kami. Apabila ada dosa dan kesalahan kami di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Semua ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah kiranya Tuhan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita ingat-ingat ya, selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang apa aja nih? Ayo adik-adik, coba ingat-ingat apa aja. Ya, sebagai anak Tuhan, kita sudah belajar suka menolong, menjadi anak yang suka menolong ya. Kemudian, Yang apa lagi kedua, Kak Tina? adik-adik kita belajar untuk tidak mengambil hak orang lain. Ya. Dan yang ketiga, Dan yang ketiga, Pak Warno tadi sudah mengajarkan kepada kita supaya menjadi anak yang ramah dan mau menerima sesama kita. Kak Rita, ramah itu yang bagaimana ya Kak? Ramah itu kita berbuat baik ya kepada sesama kita. Intinya kita memberikan sesuatu yang perhatian kepada sesama kita. Iya Kak Rita, sekarang saya tanya, sesama itu siapa ya Kak? Oh, sesama itu siapa ya? Adik-adik bisa bantu menjawab sesama itu siapa kira-kira? Siapa adik-adik? Oh, Bisa jadi teman-teman Iya, kita. teman-teman kita pinter sekali ya. Bisa jadi ayah kita, dan juga bisa jadi ibu kita dan saudara-saudara dan kita. saudara-saudara kita. Jadi itu adalah sesama kita. Iya. Ya. Dan saat ini ada aktivitas yang adik-adik bisa buat loh, dan nanti bisa dikirimkan videonya ke nomor WA-nya Bu Maria dan Bu Edi, begitu ya Kak Vina. Video yang dibuat ini berlaku untuk kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, saat ini Kak Rita akan menyontohkan salah satu video pendek. Silakan Kak Rita. Iya. Kalau adik-adik di rumah nanti kan membuatnya video. Kalau di sini Kak Rita menceritakan ya, sehingga bisa memberikan gambaran buat adik-adik saat membuat video ya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi adik-adik. Pengalaman pribadi adik-adik ketika adik-adik memberikan keramahan itu kepada sesamanya. Jadi ini contohnya dari Kak Erlita. Pada suatu malam dan saat itu sedang hujan deras, tiba-tiba di teras rumah Kak Erlita ada 2 orang anak yang sedang berteduh. Dan di situ Kak Erlita lihat itu si anak sedang kedinginan karena waktu itu kan hujan turun, kedinginan dan kelihatan seperti ada baju yang basah juga. Saat itu Kak Erlita melihat itu, lalu Kak Erlita berinisiatif untuk membuat minuman hangat karena pastinya si anak ini kedinginan dan membutuhkan kehangatan. Lalu Kak Erlita membuatkan minum dan diberikan kepada kedua anak itu. Kedua anak itu senang sekali mendapatkan minuman hangat dan segera meminumnya untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah itu si anak ini juga bingung mau pulang tapi masih hujan. Akhirnya anak ini bilang kepada Kak Erlita, "Kak, saya ini mau pulang tetapi masih hujan, padahal hari sudah semakin malam." Akhirnya Kak Erlita masuk ke dalam lagi mengambil payung. Dan payung itu Kak Erlita berikan kepada 2 anak ini supaya anak ini bisa pulang ke rumahnya dengan tidak kehujanan. Seperti itu contohnya ya.
adik-adik, jadi adik-adik bisa membuat video ini sebagus mungkin ya Kak Vina, dan juga bisa dibantu dengan orang tuanya, baik dari kelas Matius sampai kelas Yohanes. Segera kirimkan video ini dan dapatkan bingkisan yang menarik dari Bu Maria dan Bu Edi. Ya. Mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita dengan pujian Aku Diberkati. Persembahan ini bisa dikirim ke rekening gereja atau di rekening bank Mega. Mari kita pujikan ya Kak Rita. Iya. Ibadah kita pada hari ini. Hari ini ada yang sedang berulang tahun ya? Siapa? Ya, yang berulang tahun adalah adik Kenta, yang kedua adik Felicia, kemudian yang ketiga adik Nathanael, yang keempat adik Brilian, dan yang kelima adalah adik Salomita. Ya, selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga panjang umur, diberkati, tambah pinter, sehat selalu. Iya, dan saat ini saya mau ajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama berdoa ya. Kita akan berdoa penutup untuk ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa berada dalam keceriaannya. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini walaupun berada di rumah masing-masing dan beribadah di rumahnya masing-masing, Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai pula, bahkan berkat-Mu turun ke dalam setiap rumah-rumah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menjagai kami, melindungi kami semuanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang berkenan memberikan pemulihan-Mu kepada negeri kami ini ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini berdoa di rumah masing-masing dalam setiap pergumulan mereka. Kalau saat ini mereka juga sebagian besar sudah menerima rapot, menerima hasilnya, bersukacita, dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini senantiasa Tuhan tambah-tambahkan sukacita dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini, kami menyerahkan ibadah ini, sehingga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak dan anak-anak bisa melakukan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan lagu Serukan Nama Yesus. Mari kita. Maju, katakan padanya.
Yesus.